Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Senang kalau pagi ini kembali kita boleh ada di hadirat Tuhan, untuk kita mencari hadirat Tuhan dan wajah Tuhan, sehingga sebagai umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendoa syafaat, kita boleh mengerjakan tugas kita sebagai pendoa syafaat untuk berdiri demi kepentingan penduduk yang ada di desa-desa, di kota-kota kita, bahkan di bangsa kita. Sekarang saudara, kita akan masuk di dalam firman. Saudara, baik saudara, kita akan buka Alkitab kita. Ya. Dan kita akan lihat saudara, di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius 10 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-42. Sudah dapat? Kita akan baca, saya akan baca. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Saudara, judul ataupun tema yang Tuhan berikan untuk kita renungkan pada pagi ini adalah bagaimana menggerakkan kuasa Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kita sebagai pendoa syafaat, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus tahu bagaimana kita bisa menggerakkan kuasa Tuhan. Supaya kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan kuasa Tuhan itu bekerja untuk menjawab akan doa-doa kita. Dan ini sangat penting sekali untuk kita lakukan. Karena untuk apa saudara kita berdoa, tapi kita tidak bisa melihat hasilnya? Untuk apa kita bersyafaat, kalau kita tidak bisa melihat ada jawaban untuk doa-doa kita? Tentu saudara, kita rindu, kita berdoa, kita mengerjakan tugas kita sebagai pendoa syafaat, atau mungkin kita melayani orang lain. Kita boleh melihat dalam pelayanan itu kuasa Tuhan bekerja untuk menjawab doa-doa kita dan untuk memberkati orang-orang yang kita layani. Karena itu saudara, pagi ini kita akan merenungkan bagaimana kita ini bisa menggerakkan akan kuasa Tuhan. Saudara, sebelum saudara kita masuk lebih dalam, saudara dan saya perlu tahu siapa sesungguhnya saudara dan saya ini di hadapan Tuhan. Di situ dikatakan tentang murid. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, ya. Di situ bicara konteks murid. Atau lebih spesifik lagi, memang di situ bicara konteks karena Tuhan Yesus lagi bicara kepada rasul-rasulnya yang adalah hamba-hamba Tuhan. Nah saudara, jadi jelas saudara, ini dalam konteks murid, konteks hamba Tuhan. Ternyata saudara, kalau kita sebagai murid, mungkin saudara tanya, loh Pak Ebro, terus kalau murid bagaimana? Murid adalah orang yang mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Tentu melalui hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau saudara ditanya apakah saudara murid Tuhan? Iya.
Karena saudara tiap hari ikut MDSB ini, dan setiap hari saudara belajar dan diajar. Karena setiap hari kita ada pengajaran firman. Apalagi saudara dengan tekun setia mengikuti setiap hari, saudara adalah murid. Kalau cuma sekali-sekali datang, sekali-sekali ikut, kalau lagi mood, itu namanya bukan murid. Karena seorang murid pasti dia harus tekun setiap hari datang kuliah, datang sekolah. Kalau enggak, kalau bolos-bolos pasti sudah dikeluarin dari sekolah. Nah saudara, karena itu saya ingin mengatakan, saudara ini murid Tuhan. Saudara dan saya sebagai pelayan Tuhan, saudara dan saya hamba Tuhan secara umum. Walaupun mungkin ada di antara saudara juga adalah hamba-hamba Tuhan full timer sama seperti saya. Nah saudara, kita harus tahu dulu status kita di hadapan Tuhan ini siapa. Saudara dan saya ini statusnya di hadapan Tuhan ini sangat serius, saudara. Tuhan Yesus yang berkata ini loh. Ini perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus langsung. Karena saya pakai Alkitab dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu perkataan Yesus ditulis dalam warna merah semua. Jadi begitu saya lihat ada tulisannya warna merah, ini berarti Yesus yang bicara langsung. Dan di sini dikatakan apa oleh Tuhan Yesus? Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dahsyat nggak saudara? Dahsyat saudara. Barang siapa menyambut kita sebagai murid Yesus, yang menyambut kita sebagai hamba Tuhan, dikatakan apa? Menyambut Yesus sendiri. Berarti saudara dan saya ini siapa? Wakilnya Tuhan. Ini Tuhan Yesus katakan loh. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Jadi kita ini wakilnya Tuhan. Atau setidaknya saudara, kita ini utusannya Tuhan. Tapi jelas saudara, dikatakan Yesus katakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Berarti kita ini wakilnya Tuhan. Makanya saudara, saya karena sangat mengerti benar firman ini, saya kepada hamba-hamba Tuhan full timer itu sangat hormat saudara. Karena saya tahu siapa mereka. Tapi bukan berarti kalau mereka tidak bikin kesalahan saya nggak tegur, pasti saya tegur saudara. Tapi selama mereka bersikap baik dalam pelayanan, etikanya baik, sungguh-sungguh saya hormat saudara. Tapi kalau nggak benar ya saya pasti tegur juga. Ya. Nah di sini saudara kita harus tahu, saudara adalah murid Tuhan Yesus. Kita adalah hamba Tuhan. Di sini Tuhan Yesus katakan kita ini benar-benar wakil Tuhan. Karena Tuhan Yesus katakan barang siapa yang menyambut saudara dan saya menyambut siapa? Menyambut Tuhan Yesus. Dan dahsyatnya lagi dikatakan dan barang siapa menyambut aku. Maksudnya menyambut Yesus. Ia menyambut dia, maksudnya Bapa yang mengutus aku, yaitu mengutus Yesus. Jadi saudara kalau kita menyambut hamba Tuhan, menyambut murid Tuhan, kita sama seperti menyambut Tuhan Yesus sendiri, bahkan menyambut Bapa di surga sendiri. Demikian pula kalau ada orang-orang lain, entah saudara seiman atau orang lain yang mungkin bukan anak Tuhan, dia menyambut kita sebagai murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan, dia sama seperti menyambut Tuhan Yesus sendiri, bahkan sama seperti menyambut Bapa di surga sendiri yang mengutus Yesus. Nah ini yang kita harus ketahui dulu saudara, kedudukan kita di hadapan Tuhan itu sebagai apa? Kita ini utusan Tuhan, wakilnya Tuhan. Karena itu sebagai wakil Tuhan, utusan Tuhan, saudara dan saya punya kuasa Tuhan. Amin. Yakin gak saudara punya kuasa Tuhan kalau saudara sebagai utusan Tuhan dan wakil Tuhan? Halo? Sama seperti negara Indonesia saudara ya. Punya kedutaan di negara-negara lain di seluruh dunia. Itu sebagai ambasador saudara, sebagai duta.
Duta besar itu mereka punya otoritas, punya kuasa mewakili pemerintah Indonesia. Kemudian dalam ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi saudara, kalau kita memberkati seorang murid Tuhan, seorang hamba Tuhan, dikatakan kasih air minum aja waktu dia datang ke rumah, kita kasih air minum, air putih aja, itu ada upah loh saudara. Diberkati orang yang menyambut kita sebagai murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Cuman kasih minum air putih, belum kasih kue saudara. Apalagi saudara kasih kue, ya, kasih berkat, itu pasti saudara dikatakan sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi kalau kita memberkati murid Tuhan, memberkati hamba Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Kita pun sebagai murid Tuhan, ya, dan hamba Tuhan, kalau kita bertamu ke rumah orang dan kita disambut, ya, kita diterima, kita dijamu, keluarga itu, orang itu diberkati oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita ini wakilnya Tuhan. Saudara dan saya utusannya Tuhan. Karena itu saudara sebagai wakil Tuhan dan utusan Tuhan, saudara dan saya ini punya otoritas, punya kuasa di dalam diri kita. Nah saudara, kita akan lihat lebih dalam ya. Kita akan buka saudara dalam kitab Kolose. Ya, supaya saudara dan saya tahu, Kolose pasal yang ke-1 ayat 27 sampai 29. Kolose pasal 1 ayat 27 dan 29. Saya akan bacakan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kemudian ayat 28, dialah maksudnya Kristus yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Perhatikan ayat yang ke-29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Di situ dikatakan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, jadi jelas saudara, di dalam diri saudara dan saya sebagai murid Tuhan dan hamba Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus katakan, selama kita tujuannya untuk melayani Tuhan Yesus, ingat ya, ini catatannya. Selama kita bertujuan untuk memuliakan Tuhan Yesus, di mana semua orang-orang yang kita layani tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, di sana dikatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi ada apa saudara? Ada kuasa Tuhan sesungguhnya yang bekerja sangat kuat dan dahsyat di dalam diri saudara dan saya. Dan kalau saudara tanya, ya, kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam setiap saudara dan saya itu kuasa apa? Itulah yang disebut dengan namanya dunamis. Ya. Dunamis inilah saudara yang bekerja dengan kuat
di dalam diri saudara dan saya. Jadi ingat saudara, kita ini wakil Tuhan. Karena itu saudara, sebagai wakil Tuhan saudara, sebagai utusan Tuhan, saudara dan saya harus tahu ada kuasa yang tidak kelihatan yang sedang bekerja dengan kuat di dalam saudara dan saya. Kata kuat saudara itu dalam bahasa Yunaninya, saya lihat dari bahasa aslinya, itu adalah dunamis. Dunamis itu bicara soal kuasa, mujizat, dan kesanggupan. Ini bicara soal apa? Power dari surga. Jadi saudara, ada kuasa Tuhan yang dahsyat, yang kuat, yang bekerja untuk mendatangkan kuasa Tuhan, mendatangkan mujizat, mendatangkan kesanggupan dari Tuhan, untuk kita mengerjakan mungkin hal-hal yang betul-betul secara manusiawi sulit. Tapi karena ada kuasa ini, kita dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan. Nah, saudara, ini yang perlu kita tahu. Karena itu saudara, kalau saudara dan saya sudah tahu bahwa kita ini adalah wakil Tuhan dan utusan Tuhan, bahwa ada kuasa Tuhan di dalam diri kita, adalah tugas kita saudara untuk menggerakkan kuasa Tuhan ini, untuk bekerja untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kesembuhan, untuk menyatakan mujizat, untuk menyatakan tanda-tanda heran, ya, untuk memulihkan dan sebagainya, yang semuanya tujuannya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara, ini yang perlu saudara kita juga doakan, supaya apa? Kuasa Tuhan itu bekerja dengan kuat di tengah pelayanan kita di menara doa segala bangsa ini. Sama seperti apa saudara? Sama seperti saudara, murid-murid pada waktu mereka berdoa saudara, mereka juga meminta supaya benar-benar kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan mereka. Ya, kita bisa lihat itu saudara di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ya, waktu rasul-rasul Tuhan, murid-murid Tuhan berdoa. Kisah Rasul pasal 4 ayat 30 dikatakan di sana, waktu mereka berdoa apa? Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi kita melihat di sini murid-murid Tuhan berdoa supaya Tuhan ulurkan tangan Tuhan untuk buat mujizat dan tanda-tanda ajaib. Karena itu saudara, kita perlu berdoa untuk ini, agar di tengah peribadatan kita, pelayanan kita di menara doa segala bangsa, lewat doa-doa kita, kita menggerakkan kuasa Tuhan untuk melakukan kedahsyatan, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan mujizat. Dan kalau saudara, apakah itu bisa Pak? Pasti bisa. Karena saudara dan saya adalah wakil Tuhan, utusan Tuhan di dalam pelayanan menara doa segala bangsa ini. Apalagi pelayanan ini disaksikan oleh orang-orang di seluruh dunia, bisa menyaksikan lewat YouTube channel Menara Doa Segala Bangsa. Tuhan mau kita mendemonstrasikan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang sakit, melakukan mujizat, pemulihan, dan sebagainya, demi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, kita akan lihat terus gimana caranya kita menggerakkan kuasa Tuhan ini bekerja di tengah-tengah kita. Saudara, kita lihat contoh saudara, cara untuk kita gerakkan kuasa Tuhan itu lewat apa? Kita buka saudara Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16 saudara. Kisah Rasul pasal 16 ayat 25. Kemudian kita akan baca ayat 25, 26, 27. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri.
Kemudian ayat yang ke-28, tapi Paulus berseru dengan suaranya, katanya, jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Saudara, di sini kita bisa melihat cara apa kita menggerakkan kuasa Tuhan itu bekerja di tengah kita untuk melepaskan belenggu-belenggu, untuk menyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, di sini katakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas apa? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi saudara, kita melihat ternyata doa itu adalah sarana yang kita bisa pakai untuk menggerakkan kuasa Tuhan bekerja. Ya. Memang saudara, di sini dikatakan doa tengah malam. Ada orang-orang yang bersaksi, saudara, kalau mereka berdoa jam 12 malam, itu katanya mantap, manjur. Ya. Memang kalau kita lihat di sini, saya juga memang sempat berpikir, kenapa kok Paulus sama Silas berdoanya mesti tengah malam? Kenapa nggak sore aja? Atau nggak usah lah malam, tapi nggak perlu tengah malam. Saya sempat memang saudara membaca juga, ya, seorang dukun terkenal dari Afrika yang namanya Mukendi. Dia membahas karena dia dulu adalah seorang dukun sakti yang hidup juga di alam roh, tapi tentunya bergaulnya sama setan. Dia menceritakan ada jam-jam di mana hadirat Tuhan dan malaikat Tuhan bekerja dengan kuat di bumi. Ya. Nah, saya tidak tahu kebenarannya, tetapi memang sesuatu hal yang menarik di sini bahwa dikatakan kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa. Kalau Paulus dan Silas berdoa memilih tengah malam, katakanlah jam 12 malam. Saudara, mungkin satu ya faktornya apa yang saya pikir. Tengah malam sudah nggak berisik, udah nggak rame. Dalam pengertian apa? Para napi itu pada tiduran semua. Lagi beristirahat, lagi tidur. Sehingga suasana tidak berisik. Ya, suasana hening, suasana tenang. Supaya mungkin Paulus dan Silas sendiri bisa fokus untuk berdoa. Tapi memang bisa saja mereka memilih tengah malam. Karena mungkin tengah malam itu adalah seperti yang apa disaksikan oleh Mukendi sendiri, adalah jam di mana hadirat Tuhan dan malaikat Tuhan bekerja lebih kuat di bumi dibanding jam-jam lain. Ya, mungkin mereka juga memilih tengah malam karena mungkin mereka merasakan, mereka tahu hadirat Tuhan bekerja dengan kuat di dalam jam itu. Ya. Tetapi terlepas daripada semua itu, saudara, kita melihat ternyata sarana untuk kita menggerakkan kuasa Tuhan turun bekerja itulah doa. Dan doa seperti apa, saudara, yang menggerakkan kuasa Tuhan bekerja? Saudara, itu pasti doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh iman kepada Tuhan. Saudara, kalau ada orang, katakanlah kita di antara kita, jam 12 malam kita ambil waktu berdoa, itu pasti kita doanya sungguh-sungguh. Karena kalau orang gak punya hati berdoa atau lagi malas-malesan, gak mungkin dia mau berdoa jam 12 malam, karena itu jamnya orang ngantuk. Karena itu pasti sudah kalau berdoa jam 12 malam, pasti doanya sungguh-sungguh. Dan mungkin karena disuruh Tuhan, karena ada, atau mungkin karena ada masalah mendesak, sehingga kita ambil waktu jam 12 malam, yang lain di rumah pada tidur, kita mau tenang, kita mungkin sebagai ibu-ibu tidak mau diganggu dengan urusan rumah tangga, supaya kita bisa fokus berdoa. Ya. Jadi pasti ini doa yang sungguh-sungguh, yang dinaikkan dengan penuh iman kepada Tuhan. Ya. Kita sampai memilih jam 12 itu karena kita percaya, ya, Tuhan akan dengar, Tuhan akan jawab doa kita. Nah, inilah saudara kita melihat, ya, sarana yang disediakan oleh Tuhan
untuk kita menggerakkan kuasa Tuhan bekerja untuk menolong kita. Dan ternyata bukan hanya doa, saudara. Di sini kita lihat dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya, mereka memuji Tuhan, saudara. Jadi saudara percayalah bahwa puji-pujian yang saudara dan saya naikkan setiap kita mau ibadah di dalam MDSB ini bukan sekedar puji-pujian yang biasa aja. Puji-pujian dan penyembahan yang kita naikkan ini betul-betul puji-pujian yang punya powerful. Yang sanggup menarik hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan untuk apa? Untuk menjawab doa-doa syafaat kita. Dan untuk menjawab pergumulan kita sendiri yang ikut dalam MDSB ini ataupun juga yang menyaksikan lewat apa? Lewat YouTube. Saudara, kita melihat pada waktu Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan di tengah malam itu, sekitar jam 12 malam itu, apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Saudara bayangkan, saudara ya. Doa dan pujian penyembahan yang dipanjatkan Paulus dan Silas itu menarik kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang turun begitu dahsyat sampai terjadi apa? Gempa bumi. Ini dahsyatnya luar biasa. Sehingga apa? Sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dahsyatnya saudara, bukan saja pintu penjara terbuka, tapi belenggu-belenggu yang membelenggu tangan dan kaki Paulus Silas itu lepas semua. Dan bukan hanya mereka, saudara, ya. Kita melihat, saudara, itu sampai kepala penjara itu dikatakan ya, ketika kepala penjara terjaga dari itu dan melihat pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang kuman itu telah melarikan diri. Ya, sampai kepala penjara mau bunuh diri, saudara, karena dia takutnya setengah mati. Pintu-pintu penjara semua kebuka, saudara. Tahanan semua nanti kabur, waduh. Otomatis dia pasti akan dihukum mati. Jadi dia mau bunuh diri, langsung stres, saudara, kaget. Saking shocknya. Dan Paulus cegah dia untuk melakukan itu. Bahkan kita melihat akhirnya dia boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, saudara, ini yang kita harus ketahui, ya. Bagaimana dan sarana apa yang Tuhan pakai untuk kita bisa menurunkan dan menggerakkan kuasa Tuhan itu bekerja. Jadi saudara, lewat firman ini, saudara dan saya diberikan kekuatan iman oleh Tuhan, diberikan knowledge, pengetahuan, bahwa doa-doa dan pujian penyembahan yang kita panjatkan, entah kita di rumah waktu kita doa pribadi, entah sebab keluarga kita, ataupun juga saat kita di menara segala bangsa ini, itu dahsyat, saudara. Di dalamnya ada kuasa Tuhan. Dan melalui doa-doa kita dan pujian penyembahan yang kita panjatkan, kita benar-benar bisa menarik kuasa Tuhan untuk menjawab segala pergumulan kita. Tadi saudara sempat disinggung oleh Bu Yeti waktu pimpin doa syafaat. Ada saudara-saudara di sini yang bergumul untuk menjual aset-asetnya, rumah lah, tanah dan sebagainya. Saudara percaya, kuasa Tuhan bekerja menjawab doa kita. Supaya rumah, tanah yang mau dijual, juga hotel lah atau apalah yang mau dikontrakkan, itu saudara pasti Tuhan jawab. Kenapa saudara? Karena ada kuasa Tuhan di dalam diri saudara dan saya sebagai utusan Tuhan dan wakil Tuhan. Dan melalui pujian penyembahan dan doa kita, kita menghadirkan, kita menarik kuasa Tuhan itu bekerja di dalam diri saudara dan saya. Itulah yang dinamakan dengan dunamis. Ya, dunamis saudara. Yaitu power dari surga untuk kita menyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Orang lain mungkin berdoa, Tuhan tidak jawab.
Tetapi sebagai umat Tuhan, murid Tuhan, khususnya sebagai hamba Tuhan, Tuhan pasti jawab doa kita. Karena saudara dan saya adalah utusan wakil Tuhan dan ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita untuk menjawab. Karena itu saudara, Tuhan memberikan nama menara doa kita, menara doa segala bangsa. Yang kasih nama kan Tuhan, bukan saya, bukan Bu Eva. Tapi yang kasih nama kan Tuhan. Kita pun tidak pernah minta. Dan kalau Tuhan kasih kita tugas untuk mendoakan bukan hanya bangsa kita, tapi juga bangsa-bangsa, karena selama ini kita sudah setia mendoakan bangsa kita. Kan firman katakan, kalau kita setia perkara kecil, Tuhan kasih percaya perkara besar. Dan ini yang terjadi. Dan kalau Tuhan kasih tugas, kita bukan hanya mendoakan bangsa kita, tapi bangsa-bangsa. Berarti ada namanya exousia. Exousia itu adalah wewenang, tanggung jawab, otoritas yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan tidak hanya kasih exousia, saudara, hak, otoritas. Tapi Tuhan juga kasih kuasa, itulah yang namanya dunamis. Karena itu doa-doa kita juga untuk negara kita, untuk bangsa kita, kota kita, bahkan untuk bangsa-bangsa. Tuhan pasti jawab. Karena melalui doa-doa syafaat dan pujian penyembahan kita menarik kuasa Tuhan. Kita menggerakkan malaikat-malaikat Tuhan untuk menjawab doa kita sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin.